bahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Kembali lagi pemirsa, tentunya bersama kami di Pagi Seru. Ulas berita, no kaku-kaku. Selanjutnya nih pemirsa, tak terasa beberapa hari lagi kan kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Tentunya ada banyak ya kebahagiaan yang akan kita nantikan. Namun pemirsa, tentunya nih ini kalau kita lihat di Indonesia sendiri, menjelang hari-hari besar tentu ada kenaikan di beberapa bahan pokok di masyarakat. Salah satunya nih pemirsa, dari beberapa sumber yang ada ini menjelang Ramadan dan Idul Fitri tahun 2025, harga sejumlah komoditas diperkirakan mengalami kenaikan akibat meningkatnya nih permintaan Badan Pusat Statistik dan mewanti-wanti akan adanya kenaikan harga. Bahkan ini bukan hanya bahan pokok ya. Ini pada emas perhiasan, tiket pesawat, serta berbagai kebutuhan pokok seperti daging, ayam, telur yang berpotensi menjadi faktor utama pendorong inflasi selama periode puasa dan lebaran tahun ini. Nah ini pasti udah nggak asing juga ya pemirsa, ini kalau mau menjelang puasa, udah gitu mau lebaran, ataupun hari-hari besar lainnya. Emang nih di Indonesia kan kadang kita harga gitu ya, beberapa bahan pokok ini naik, dan ini kan juga meresahkan juga ya untuk masyarakat yang ada, yang tadinya kita berniat gitu kan menghadapi bulan suci ini dengan penuh ketenangan gitu, harga-harganya juga masih relatif stabil. Namun kalau udah naik melonjak kan akhirnya juga kita kebingungan Pak. Belum lagi memang kan kalau bahan pokok seperti itu merupakan hal-hal yang perlu kita penuhi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini juga disampaikan oleh Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS ya, yang menyebutkan bahwa kenaikan harga ini tidak hanya terjadi saat Lebaran, bahkan ini memang sebelum Ramadan pun sudah terjadi, dan ini akan diperkirakan yang melonjak ketika nanti Ramadan berlangsung. Dan ini juga ketika dilihat ya, disampaikan oleh dari BPS tersebut, salah satu faktor utamanya ya memang tadi adalah tarif udara yang meningkat. Nah, ini juga menjelaskan bahwa lonjakan harga tiket pesawat setiap tahun sebenarnya selalu menjadi tantangan, terutama karena tingginya mobilitas masyarakat yang mudik ke kampung halaman. Nah, kalau itu ya, di sisi lain pemirsa, ini beberapa komoditas yang tidak terlalu berpengaruh saat Ramadan justru ini menjadi pendorong inflasi saat Idul Fitri. Salah satunya adalah ayam, telur yang ini mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan di momen Lebaran. Ini kalau kita lihat juga di tahun 2023 dengan andil inflasinya 0,01%. Nah, dan pada 2025 juga ini akan diperkirakan kenaikan juga akan terjadi. Nah, ini ya atas berita-berita mengenai kenaikan-kenaikan bahan-bahan pokok dan juga hal-hal lainnya gitu ya. Ini direspon juga nih pemirsa ya oleh Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian yang mengajak masyarakat untuk melakukan gerakan menanam cabai di halaman rumah masing-masing. Nah, karena biasanya mau bulan Ramadan ini bawang naik ya, kemudian juga tadi beras naik, bumbu-bumbu dapur lah gitu kan ya, yang bikin ibu-ibu di Indonesia ini menjerit gitu kan ya, karena naiknya kadang tidak masuk akal juga. Nah, akhirnya nih Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ini mengajak masyarakat untuk melakukan gerakan menanam cabai. Nah, katanya sih langkah ini diambil untuk mengantisipasi juga kenaikan harga yang tinggi, kemudian salah satunya adalah cabai rawit menjelang bulan Ramadan. Nah, bahkan ini juga menyampaikan ya dari Pak Tito sendiri, karena berdasarkan dari data BPS gitu ya, memang setuju bahwa ini beberapa komoditas di sejumlah daerah ini akan mengalami kenaikan harga. Nah, ini juga Mendagri juga menyoroti masalah bawang putih dan mendorong Kementerian Perdagangan untuk mencari solusi agar
tidak terjadi kelangkaan menjelang Ramadan. Nah, ini juga dalam kemarin ya ada di beberapa sumber wawancara yang menekankan bahwa dari Mendagri sendiri ini melaporkan hasil rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah kepada Presiden Prabowo Subianto. Namun ya, ini ajakan dari Menteri Dalam Negeri juga tidak hanya menuai reaksi positif juga. Ada banyak sekali netizen-netizen yang berkomentar, emang kalau menanam cabai itu nggak butuh ilmu, katanya kan ada banyak hal yang perlu dilakukan dan belum tentu semua masyarakat juga bisa gitu kan ya. Ini harusnya pemerintah itu benar-benar memberikan solusi, mencarikan solusi agar kenaikan-kenaikan komoditas barang yang memang sering digunakan oleh masyarakat di tiap harinya ini tidak mengalami kenaikan harga yang terlalu tinggi seperti itu. Ya memang ya, lagi dan lagi, nah ini mumpung juga para pemerintah lah ibaratnya sedang berkonsolidasi dari kementerian, dari kepala daerah dan juga pihak-pihak lainnya, ini kan sedang apa ya, melakukan tugasnya dengan baik gitu ya, dengan cara ya tadi silahkan untuk dapat menyelesaikan lah persoalan-persoalan yang ada, apalagi berkaitan dengan ini menuju Ramadan ya. Mungkin Menteri Perdagangan, dari Mendagri juga dan juga menteri-menteri yang lainnya ini harus saling berkoordinasi untuk dapat menciptakan juga nih ya ketenangan lah dalam masyarakat Indonesia, apalagi berkaitan dengan perekonomian masyarakat. Nah pemirsa, jadi kita tunggu saja nih ya, karena kita juga pasti berharap bahwa kenaikan-kenaikan harga menjelang Ramadan dan Idul Fitri juga tidak terlalu signifikan seperti itu, sehingga kita juga kan bisa tenang ya. Ini kebayang gitu kan ya, biasanya orang-orang yang mau menghadapi bulan Ramadan tuh udah memikirkan banyak hal, belum buat lebarannya, belum buat THR-nya gitu, belum nanti kenaikan-kenaikan harga yang melonjak tinggi. Aduh, ini emang bikin tepok jidat seperti itu. Nah pemirsa, selanjutnya kalau tadi kita bahas berita yang ada di dalam negeri, ini kita akan membahas berita dari luar negeri, dari Melbourne, Australia. Nah, ini dilansir dari sumber CNN, pemirsa. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengutuk serangan yang sangat tercela terhadap 2 perempuan Muslim ya di sebuah pusat perbelanjaan di Melbourne pada 13 Februari lalu. Polisi Victoria pada Rabu 19 Februari lalu ini mengungkapkan seorang perempuan diduga menyerang ya 2 perempuan Muslim, masing-masing berusia 30 tahun dan 26 tahun, dan keduanya mengalami cedera yang tidak mengancam nyawa. Polisi mengatakan tersangka akan dihadirkan di pengadilan magistrat Melbourne atas dugaan serangan tersebut. Nah, dari kementerian pun ini menegaskan bahwa diskriminasi terhadap umat Muslim dan agama Islam atau Islamofobia selalu dianggap serius oleh pemerintahan, seperti diskriminasi terhadap ras, agama, dan juga termasuk sentimen anti-Semitisme. Nah, ketika ditanyakan ya, apakah pemerintah akan bereaksi lebih cepat jika insiden tersebut merupakan kasus antisemitik, dari Perdana Menterinya juga menyampaikan bahwa serangan terhadap siapapun ini diyakinkan bahwa merupakan perbuatan tercela dan tidak dapat dibiarkan, seperti itu pemirsa. Nah ini juga sebelumnya dari pemerintahan Australia ya, ini mendapat kritik karena awalnya memang tidak mengutuk serangan tersebut dengan cepat. Akhirnya memang para pemimpin Australia telah dengan lantang mengutuk serangan insiden antisemitik dalam beberapa bulan terakhir, terutama nih ya sejak agresi brutal Israel ke jalur Gaza Palestina pada Oktober 2023 lalu. Nah ini kalau kita lihat di Melbourne sendiri, beberapa insiden antisemitik sempat terjadi ya, termasuk ini pembakaran pusat perawatan anak di Sydney, kemudian juga ada insiden bom api di sebuah sinagoge di Melbourne, dan grafis antisemitik di kawasan komunitas Yahudi. Namun ini di hari Senin kemarin ya pemirsa, ini Federasi Dewan Islam Australia menyatakan keprihatinannya terhadap tren serangan terhadap umat Muslim.
Sementara itu, Duta Besar Anti-Islamofobia di negara tersebut ini menyerukan para pemimpin di Australia untuk mengutuk serangan tersebut dan berinvestasi dalam membuat umat muslim merasa aman. Sebenarnya kalau kita lihat ya pemirsa, bukan hanya di Australia saja, di berbagai negara, nggak usah jauh-jauh juga di Indonesia gitu kan ya. Kan kita nih ya sebagai manusia diciptakan dengan keberagaman oleh Tuhan. Dan tentunya kita memiliki akal ini dipakai untuk kita bisa menghormati siapapun dengan perbedaan apapun, baik ras, agama, suku, budaya, atau perbedaan lainnya. Harapnya gitu kan ya, ini dapat menjadi salah satu nilai yang harusnya kita memberikan toleransi ya kepada orang lain. Jangan menganggap bahwa wah ini karena kita benar gitu kan ya dengan pendirian kita, dengan keyakinan kita, akhirnya menganggap orang-orang lain yang berbeda dengan kita ini dianggap seperti musuh gitu, bahkan melakukan penyerangan. Nah, terlebih lagi bukan hanya terhadap agama saja gitu kan ya. Kalau kita di Indonesia ini kita punya perbedaan ras, suku, budaya gitu kan. Bayangkan saja dari Sabang sampai Merauke ada banyak sekali masyarakat Indonesia yang hidup dengan perbedaan. Kemudian harusnya gitu kan ya, kita tidak memandang sinis lah terhadap orang-orang yang berbeda. Justru harusnya kita merangkul. Apalagi kalau di Indonesia kan kita juga dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Harusnya itu menjadi salah satu hal yang kita tanamkan dalam hati, yang kita tanamkan juga, yang kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Agar hidup bersosialisasi kemudian dengan manusia lainnya ini dapat berjalan dengan baik, aman, dan juga tentram. Pemirsa, masih ada berita lain lagi lah yang akan kita ulas. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pagi Seru. Bahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.